kita pakai itu ada hisapnya. Apalagi suami itu nggak memperbolehkan aku punya baju kerudung gitu menuhin lemari gitu, nggak boleh. Kalau misalkan kamu segini cukup, kalau misalkan kamu mau ambil baju itu boleh, tapi dengan syarat baju lama harus keluarin. Halo, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita sekarang ini lagi ada di taman anak ya. Ya, Hamad. Ya, bentar lagi. Ana main dulu teteh. Kira alat mar bebiana sprian teteh, kamu teteh Renan. Na entwe. Ore. Nah, tadi kita udah ke rumah sakit, ke dokter gitu ya, karena aku itu dari kan sering sakit, terus cepat capek gitu. Pas dicek darah itu ternyata itu kurang banget vitamin E gitu ya. Nah, kurang banget vitamin E itu waktu April. Nah, udah gitu dikasih obat, maksudnya dikasih vitamin E yang dosisnya tinggi gitu ya selama 6 minggu. Kemarin cek lagi hari apa ya, Jumat gitu, cek lagi, tes darah lagi, dan tadi baru aja ngambil ininya apa maksudnya hasilnya gitu ya. Nah, hasilnya alhamdulillah sudah normal, menuju normal gitu ya. Jadi teman-teman di sini itu kalau misalkan orang ASEAN atau kulitnya coklat, kulitnya hitam gitu, kalau pindah ke Belanda itu atau ke Eropa itu pasti kebanyakannya itu mereka kurang vitamin E gitu, nggak tahu kenapa, mungkin dari kulit gitu ya. Nah, dan di sini itu disarankan kalau misalkan emang pendatang itu kita perlu minimal konsumsi vitamin E gitu ya, harus gitu, kalau enggak dijemur gitu, karena kan di sini tuh beda ya, kalau kita di Indonesia itu tiap hari kita ada sinar matahari, tapi di sini tuh enggak gitu ya, enggak tiap hari, apalagi spesial di musim dingin. Jadi perlu banget vitamin E gitu ya, tambahan. Dari rumah sakit kita tadi belanja mainan Kirana sama minum juga buat piknik di taman ya. Ini Kirana itu kayak Kian beli ini robot. Kalau Kirana beli mana ya, Kirana offer ini. Nah, Kirana beli ini surprise. Kenapa? Ya. Ya naman harus salido dari sana metrenan endana Kanada ya, laris itu ya 1 2 3 terus 1 2 3 ya hudso mut hadrenan dan cepat klik lihat teta Kirana lihat. Mama, hij bij de video geen last of gezicht net hoor. Ya, hasil dari tabungannya dia, karena kemudian tiap kali dia bantuin aku rapi-rapi itu pasti dikasih uang jajan, kasih uang tabungan itu buat beli mainan kayak gitu teman-teman. Bantuin Hudso. Blijf hier lagi? Ja. Slaap pendar, tidur di sana. Maar ik wil nu graag een cracker. Wil jij Oh. een cracker bij me brengen? Nah, sambil kita duduk, saya akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya adalah gimana bahasa untuk Ulfi sama Keiza waktu ke Belanda gitu ya. Maksudnya adaptasi bahasa. Jadi untuk kakak Ulfi kan dia dari Indonesia kan tamat SMA ya. Jadi kesini itu masuk sekolah 2 tahun ya. Tapi itu khusus untuk belajar bahasa Belanda. Jadi untuk bahasa Belanda 2 tahun ya. Tapi tapi sama juga sih, ada matematikanya, tapi difokuskan untuk dalam bahasa Belanda gitu. Nah, kalau Keja dari Indonesia itu kelas 2. Jadi kesini itu kan jadi dia tuh 8 tahun. Kalau di Belanda itu umur 8 tahun itu biasanya itu kelas 4. Kalau Keja kan langsung kelas 4 ya. Dari kelas 4 kan di sini tuh kalau anak kelas 4 itu udah bisa maca, udah bisa maca gitu, udah lancar gitu ya kelas 4 itu ya. Nah, kalau Keja kan mungkin di Indonesia bisa, tapi kan di sini itu beda karena kan bahasanya beda. Jadi
waktu kelas 4 dia harus 2 tahun karena kan emang bahasanya kalau misalkan dipaksain kelas 5 ya. Kalau misalkan kelas 5 langsung kelas 5-in jadi akan lebih sulit buat dia gitu ya, bahasanya aja belum ngerti, terus masuk kelas 5 kan itu udah masuk ke pelajaran-pelajaran yang lainnya gitu ya. Jadi dia waktu itu di kelas 4 2 tahun keja. Tapi alhamdulillah sih kesini-sini semuanya lancar, apalagi Kak Ulpi kan 2 tahun di khusus di Hauda ya, khusus sekolah untuk fokusnya bahasa Belanda gitu ya. Nah udah gitu dia bagus gitu, hasilnya bagus. Terus dia ya moy. Terus dia apa ya disuruh milih mau jadi apa gitu, bisa asisten dokter, bisa apa, tapi si kakak maunya sih jadi perawat. Dia ngambil perawat 4 tahun. Jadi di sini tuh gini teman-teman, kalau misalkan kita udah sekolah gitu ya, namanya kan MBO itu ada MBO 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan MB 1 itu emang bener-bener anak yang kemampuannya itu sampai sana gitu. Tapi kalau MBO 4 itu emang udah pintar gitu, udah lumayan pintar. Jadi gitu teman-teman, kalau di sini itu jadi anak itu anak itu apa ya, nggak dipaksa untuk belajar yang sesuatu yang dia di bawah kemampuannya, jadi sesuai dengan standar kemampuannya dia, terus interestnya dia gitu, kayak itu teman-teman. Ada pertanyaan, Teteh kok kenapa ya Teteh kalau makan di luar atau di rumah kelihatan pelit, enggak seperti YouTuber orang Indonesia lainnya gitu ya. Aku udah jawab sih pertanyaannya langsung di chatting ya. Tapi aku mau ngejelasin di sini ya, bukan pelit ya, aku lebih ke hemat ya. Terus nggak mau memubazirkan apalagi bentuk makanan gitu ya. Aku mau kalau makan itu kita secukupnya gitu, jangan berlebihan karena kan nggak baik juga. Kalau misalkan aku makan di luar itu emang secukupnya banget, karena kan aku pertama bayar sendiri bukan endorse ya. Yang kedua juga nggak suka aja membazirkan makanan gitu ya, apalagi itu kan apa ya, kerja orang yang kerja emang membuat makanan dan kita makanannya cuman nggak dihabisin, itu sayang banget gitu ya. Dan kalau dibungkus pun aku nggak terlalu, kalau diin janganlah, karena apa ya, karena aku suka makanan yang fresh gitu ya, nggak mau menuhin kulkas sama makanan yang kemarin atau makanan yang emang apa ya nggak fresh gitu ya. Jadi aku lebih baik aku makanan tuh kalau mau makan itu bikin baru lagi gitu ya. Nah aku jangankan makanan sejenis makanan kita gitu, sejenis roti aja kadang kan anak-anak tuh kalau roti itu pinggirnya itu nggak suka, mereka dibanyakannya dibuang gitu. Aku nggak boleh dibuang, aku harus dikumpulin gitu. Karena apa? Karena itu juga kan makanan ya, makanan itu pasti sedih kalau dibuang-buang gitu. Aku banyak kok makhluk hidup lainnya yang membutuhkan makanan ini gitu, jadi aku kumpulin. Itu buat apa? Buat burung, buat bebek, itu lumayan banget gitu, daripada kita dibuang, sayang gitu ya. Nah gitu teman-teman, jadi pertama ya irit juga, yang kedua tidak mau membazirkan makanan karena kan itu rezeki gitu ya. Nah ketiga itu kan tenaga orang gitu, tenaga aku, tenaga orang, suami kerja gitu ya. Sekarang kita harus menghambur-hamburkan rezeki tersebut. Dan yang lainnya juga aku nggak terlalu suka, aku lebih suka makanan fresh gitu ya. Jadi kalau misalkan makan itu kita secukupnya aja gitu. Oh mooi. Man, kan ik zo erg roosig glitter. En ik hou precies van roze. Coba lihat. Kijk. Ya, Kirana lihat. Tadi kan beli eol gitu hasilnya. Nah gitu teman-teman, udah gitu kan Allah juga melarang kita untuk menghambur-hamburkan makanan gitu ya. Karena mungkin kita di sini serba cukup alhamdulillah, tapi kan di belahan dunia lain masih ada orang-orang yang kekurangan makanan gitu. Jadi jangan sampai kita, karena apapun yang kita dapetin, apapun yang kita makan, yang kita pakai itu ada hisabnya.
Kalau makanan juga mereka kalau makanan bisa ngomong juga, mereka maunya tuh kita makan gitu, nggak mau, karena berkah juga buat kita, apalagi buat ibadah ya, karena kan makanan itu kan jadikan tenaga kita buat ibadah gitu ya. Nah, jangankan aku bentuk makanan, aku baju aja gitu ya, baju aja gitu, mentang-mentang aku jualan baju terus aku ngambil baju seenaknya aja. Emang nafsu kita itu pengen ambil, apalagi ada baju baru gitu ya. Tapi dari tadilah itu apa yang kita pakai itu ada hisapnya. Apalagi suami itu nggak memperbolehkan aku punya baju kerudung gitu, menuhin lemari gitu, nggak boleh. Kalau misalkan kamu segini cukup, kalau misalkan kamu mau ambil baju itu boleh, tapi dengan syarat baju lama harus keluarin. Mama teteh perahkan. Jadi ya, baju yang lama harus dikeluarin, mau disodakohin atau dibuang itu terserah gitu ya. Oh boy. Nah gitu teman-teman, jadi mudah-mudahan teman-teman yang siapapun itu gitu ya, oh kok kamu irit, kok kamu ini, terserah ya, maksudnya irit ya, kalau irit pun nggak apa-apa ya, mungkin dia lagi nggak punya duit gitu ya, mungkin dia ada sesuatu yang emang lagi nabung yang lebih penting gitu ya. Jadi kita nggak usah kita sama orang lain, oh kamu pelit, kamu irit, itu nggak usah kan, karena setiap orang itu berbeda-beda gitu ya, tujuannya, kemauannya beda-beda. Ada juga yang menghambur-hamburkan, yang emang kalau makan itu banyak banget ditampilkan. Kita juga nggak boleh menjudge ya, mungkin dia lagi endorse, dia lagi memperkenalkan makanan-makanan gitu, dia lagi supaya ininya laku, sah-sah aja sih. Mau irit, mau menghambur-hamburkan, itu kan ada tanggung jawabnya masing-masing. Oke. Jadi mau irit, mau ini, apa yang kita lakukan di dunia ini ada pertanggungjawabannya. Kalau misalkan kita suatu hari seorang yang hambur-hamburan makanan dibuang-buang, itu kan kalau di Indonesia mungkin banyak yang kayak gitu ya, dan itu mungkin wajar ya. Tapi kalau di sini tuh restoran tuh nggak suka orang yang emang makanan berlebihan dan dibuang, itu mereka nggak suka, karena buat mereka juga itu sumber daya manusia, karena di sini tuh sumber dayanya mahal gitu ya. Sekarang ada orang yang makan sok kaya gitu dibuang-buang gitu, karena mereka juga kok sedih gitu, kenapa sih makanan kita dibuang-buang, karena emang kebanyakan ya, karena kan perut kita itu segimana sih, nggak mungkin perut segede gajah, nggak kan, perut kita kecil segini teman-teman nih. Kalau kita dikepalin itu perut kita tuh segini, lambung kita tuh segini gitu, jadi segini itu mungkin segini kali ya, segini itu nggak seberapa banyak gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlalu berlebihan sampai muntah-muntah juga kan, jadinya tuh haram gitu ya. Kalau kita makan berlebihan itu jatuhnya jadi haram ya. Hah? Ya. Bisa Yan? Ja, Lihat, coba lihat kiraan dapat apa itu. deze. Oh. Je kan hier water in stoppen. Je zet hier het water naar de zout. Als je die drinkt en hier misschien kunt die huilen. En ze kunnen zelf drinken. Coba lihat. Nou, we Oh, dat is cantik. Lihat LOL. Kira terus seneng banget LOL. En laat eens die van jou dan zien, Jan. Kijk, deze Rambutnya bagus teh. Rambutnya bagus teh. Iya. Siapa namanya itu? Eens kijken. Ada namanya toh. In een kaartje staat er naam. En ook verjaardag ook toh. Ulang tahunnya juga ada. Bisa Yan, sini mama bantu. Ja, Coba lihat. niet. Nih dia beli ini tapi nggak tahu Dat wordt hij blauwe. En zo doen. Oh. Nah, salap dan mesin ama AA bisa. Benar tidak bisa. Jadi, Hore. springen. 1, 2, 3. Nah, di Belanda ini enak banget teman-teman, banyak banget taman bermain anak-anak yang bisa dikunjungi, dan itu gratis semuanya dari pemerintah ya. Jadi banyak banget. Di sini juga ada beberapa taman, belah sana juga ada. Dan tempatnya juga enak, rindang, sejuk nggak panas.
Cuman emang harus jaga kebersihan aja, itu aja sih. Ada banyak tempat sampah di sana juga, tempat sampah nih ya. Teh yuk pulang yuk. Nah teman-teman, sekarang bentar lagi kita mau pulang. Teh ya mau pulang teh? Tidak. Tidak. Ya. Nah terima kasih udah nonton video aku. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Dah, assalamualaikum.